Nah, pertama setelah menikah itu kebetulan Pak Wianto mendapat pekerjaan di Belgia. Meskipun pekerjaannya itu di bidang restoran, tapi dia jalani karena Pak Wianto ingin juga menambah pengetahuan seni rupa di Eropa. Jadi itu periode yang itu dengan warna-warna ternyata menarik sekali dan booming. Jadi nah saat itu memang Pak Wianto terus dapat undangan ke Perancis, ke Eropa, ke Jepang. Ya. Jadi hampir sering juga diajak karena dia juga tahu saya menyukai seni karena termasuk saya belajar tari Bali. Nah jadi kami sering berdiskusi, tapi tetap decision-nya pada dia. Selamat datang di Lengkung Seni, ruang dokumentasi, ruang renungan, ruang di mana seni tak hanya dilihat, tapi dipahami. Di program ini kami bukan sekedar berbincang, tetapi mengarsipkan, mencatat, dan mengabadikan jejak para maestro seni, serta para penjaga warisannya. Mereka yang diam-diam memastikan cahaya seni tidak pernah padam. Hari ini, kita akan mendapat kehormatan untuk berbincang dengan sosok perempuan yang menjadi penjaga pintu memori seorang maestro besar. Ia bukan hanya saksi perjalanan seni Mada Wianto, tetapi juga sosok yang memastikan bahwa denyut pemikiran, energi spiritual, dan perjalanan panjang sang maestro tetap hidup di tengah generasi baru. Dialah Intan Kirana Wianto, penulis, akademisi, pengarsip, dan penjaga warisan seni yang tidak terlihat namun sangat menentukan. Ini karya keren, sini kita bedah. Selamat siang Ibu Intan. Selamat siang. Ya. Ibu bisa dijelaskan peran Ibu sebelum mungkin profesi atau apa namanya sebelum bertemu dengan Pak Mada seperti apa, Mada Wianto seperti apa, kemudian setelah Ibu akhirnya bertemu dengan Pak Wianto itu profesi yang seperti apa lagi beralih menjadi apa gitu, mungkin bisa dijelaskan kepada penonton Lengkung Seni. Jadi saya sebetulnya ketemu Pak Wianto itu juga agak lucu. Jadi Pak Wianto melanjutkan, tadinya memang sekolah seni rupa tingkat SMA di Bali, tapi kemudian atas sarannya Pak Afandi, Pak Wianto melanjutkan ke Akademi Seni Rupa di Jogja. Nah di sana selain dia aktif di akademi dan universitasnya, aktif di pelajaran, di mata kuliah, tapi dia juga punya profesi sebagai ketua seni tari Sanggar Dewata, yaitu perkumpulan seni tari dari Bali, pemuda-pemuda dari Bali yang juga mengajarkan tarian Bali untuk anak-anak muda di Jogja. Nah, salah satunya saya, meskipun saya bukan dari sekolah seni, kebetulan saya sekolah dari pertanian Gajah Mada, tapi saya juga tertarik dengan tarian Bali, jadi saya ikut belajar menari Bali. Nah disitulah kami bertemu. Nah mungkin karena jodoh, dia memang Pak Wianto kan seniman. Nah kemudian saya juga ada jiwa seni, akhirnya kita ada kecocokan. Nah akhirnya kita menikah dan kemudian pertama setelah menikah itu kebetulan Pak Wianto mendapat pekerjaan di Belgia. Meskipun pekerjaannya itu di bidang restoran, tapi dia jalani karena Pak Wianto ingin juga menambah pengetahuan seni rupa di Eropa gitu kan. Nah akhirnya selama 1 tahun di Eropa, Pak Wianto berpikir, kebetulan saya juga sudah lulus, lebih baik kita menikah dan tinggal di Belgia selama 1 tahun di kota Brussel. Nah dari sanalah memang sebetulnya meskipun di Akademi Seni Rupa atau Institut Seni Rupa itu Pak Wianto sudah mulai tertarik dengan karya-karya simbolisme dari Eropa, kemudian karya surrealisme Salvador Dali. Tetapi dengan keberadaan Pak Wianto di Eropa, jadi dia lebih memperdalam tentang surrealisme. Nah itu adalah periode pertama yang dibuat Pak Wianto. Nah kemudian pada waktu di Eropa
karena melihat museum, jadi melihat Salvador Dali-nya langsung karyanya gitu kan. Jadi Pak Wianto berpikir ternyata nggak terlalu susah menurut Pak Wianto untuk dibuat, tetapi Pak Wianto juga nggak mau meniru atau ini berarti ikut alirannya Salvador Dali, surrealisme, tapi Pak Wianto ingin menciptakan surrealisme ala Indonesia. Nah, akhirnya pada waktu kita kembali, kemudian saya juga pada waktu itu sudah mulai bekerja, bertugas di Dinas Pertanian Karangasem. Nah, disitulah Pak Wianto memperdalam karya-karya surrealismenya yang kemudian amat sangat terkenal sekarang ini dengan nama seri atau periode Karangasem. Itu adalah periode pertama Pak Wianto. Nah, cuma di masyarakat kan karya-karya itu kurang menarik gitu loh waktunya. Pada saat itu ya. Ada simbol-simbol yang hantu atau buta kala atau kemudian rangde, barong gitu kan mungkin untuk orang awam tuh wah ini ditaruh di ruangan menakutkan gitu ya. Jadi akhirnya Pak Wianto mulai menoleh. Pertama Pak Wianto melihat kubismenya Picasso, tapi juga tetap Pak Wianto saya akan membuat kubisme tapi bukan Eropa, harus kubisme Indonesia. Nah kebetulan di Indonesia itu selalu ada simbol-simbol mandala yang berupa segi empat, kemudian ada simbol triangle untuk kayak kalau di Bali Trihita Karana. Nah itu yang dijadikan acuan Pak Wianto, sehingga periodenya yang kedua itu yang terinspirasi dari kubismenya Picasso menjadi periode atau seri geometri ya. Nah, seri geometri itu seperti yang ini misalnya ya. Ini periode kedua nih bisa dibilang ya, periode setelah periode awal itu ya. Periode geometri, dan ini nanti kita akan berbicara mengenai Run Manhattan. Ternyata periode ini mempunyai tempat sendiri khusus untuk di Manhattan dan New York karena mereka memang semua buildingnya, artinya environmentnya itu serba kubisme, ya serba geometri ya. Nah, jadi itu periode yang itu dengan warna-warna ternyata menarik sekali dan booming. Jadi, nah saat itu memang Pak Wianto terus dapat undangan ke Perancis, ke Eropa, ke Jepang, ya. Jadi hampir ke semua negara Eropa dan terutama di Jepang. Nah, pada waktu diundang pertama kali di Jepang tahun 1985 itu sebetulnya bukan diundang hanya mengikuti kunjungan budaya dengan Bapak Gubernur Bali. Nah itu dia terpesona juga lagi dengan kaligrafi. Nah jadi dari situlah lahir karya-karya kaligrafi terinspirasi dari Edo Museum yang menggambarkan kaligrafi dalam panel-panel seperti ini ya. Jadi lukisan panel, warnanya gold dan garisnya memang garis kaligrafi. Kebetulan di sana juga sempat belajar di Master Zen. Dia bilang bahwa stroke-nya Pak Wianto itu garisnya brush-nya itu bagus gitu loh. Jadi dilanjutkan. Akhirnya muncul lagi periode kaligrafi. Nah setelah jadi yang 2 dimensi itu kan sudah ada 4 periode. Ternyata Pak Wianto itu memang orangnya tidak puas dengan ini ya. Jadi masih explore lagi. Nah akhirnya kan ya di dunia sekarang kan banyak yang karya seni yang terbuat dari mixed media ya seperti ini, dari seperti patung ya seperti misalnya gergaji atau kayu-kayu disambung-sambung. Akhirnya periode yang kelima itu adalah mixed media. Nah kemudian berlanjut lagi setelah mixed media, kemudian kan enggak berhenti di situ, masih lagi Pak Wianto membuat instalasi, jadi dengan environment misalnya pohon-pohon diberi kain-kain. Mungkin nanti bisa kita lihat juga di buku yang ini. Jadi ada kain, ada kemudian di sawah-sawah gitu kan. Jadi Pak Wianto ini ya sangat orangnya gemar eksplor ya Bu ya, nggak puas dengan satu identitas saja ya. Kemudian yang ini juga mixed media. Ini mixed media, jadi orang sering juga bilang oh ini seperti karya Gerhard Richter yang terkenal sekali ya, tapi Pak Wianto menciptakan sendiri memang. Ada identitasnya tetap berbeda ya Bu ya. Nah kemudian setelah itu yang
instalasi itu ini ya, Bu, ya. seperti ini Paham, lebih ya. banyak misalnya untuk protes mengenai environment lingkungan hidup yang ini, jadi sudah mulai kemudian membuat ya seri-seri ini misalnya bambu-bambu di tengah sawah gitu kan. Satu protes juga bahwa sebetulnya penanganan lingkungan di sawah itu dengan cara tradisional adalah dengan masang bambu seperti ini yang sebenarnya bisa ya. mengeluarkan musik gitu, jadi tidak usah dengan pestisida gitu kan ya. Jadi sangat inovatif juga ya Pak Wianto juga ya, berkembang tidak hanya di 2 dimensi tapi menuju kemudian ke 3 dimensi. Nah terus yang terakhir puncaknya adalah performing art ya, itu yang termasuk bekerja sama dengan Ibu Restu sebagai koreografer tariannya. Nah itu waktu itu Pak Wianto juga protes mengenai riot atau kerusuhan di Jakarta sehingga banyak teman-teman yang mengungsi ke Bali. Jadi akhirnya Pak Wianto membuat performing art kolosal, jadi 2000 penari di Pantai Sanur membawa banner putih yang berisi tulisan kata-kata perdamaian dalam segala bahasa. Nah, jadi itu puncaknya Pak Wianto karyanya terakhir yang merupakan puncak adalah performing art itu. Nah, performing art itu kemudian juga merembet. Jadi Pak Wianto tadi kan periode-periodenya itu kan yang 2 dimensi ada beberapa macam. Tetapi selain periode itu Pak Wianto juga selalu mengerjakan karya dengan tema. Nah, contohnya setelah ini salah satunya ini adalah Run for Manhattan. Nah, Ibu berarti sejak awal memang sudah mengikuti proses kreatifnya Pak Wianto ya, bisa dibilang ya Bu ya. Ibu hafal betul gitu periode-periodenya seperti apa, perubahan identitasnya Bapak gitu, istilahnya perubahan gaya teknik seninya itu berubah ya Bu ya. Ibu pernah nggak diajak diskusi seperti itu, mungkin ditanya gimana menurut kamu bagus gak gitu, ada nggak diskusi seperti itu antara suami istri? Ya sering juga diajak karena dia juga tahu saya menyukai seni karena termasuk saya belajar tari Bali. Nah jadi kami sering berdiskusi tapi tetap decisionnya pada dia. Jadi saya hanya memberi saran, menurut saya ini kurang bagus, kalau yang ini lebih bagus gitu. Jadi sifatnya hanya memberi masukan aja ya Bu ya, tidak masuk ke dalam karya itu sendiri ya Bu ya. Ada nggak sih Bu kebiasaan unik Pak Wianto kalau lagi berkarya tuh di studionya, kan eksperimental banget ya pasti, mungkin ada barang-barangnya dia bawa ke dalam studionya buat dia itu ada nggak kisah-kisah cerita-cerita unik kayak gitu bisa dibagikan ke? Jadi Pak Wianto kan seneng musik, maksudnya dia waktu jadi ketua kesenian tuh karena dia selain pintar menari dia juga pintar memukul gamelan. Nah jadi traditional dia music ya. Jadi senang sekali dengan musik. Jadi kalau melukis tuh dia selalu zaman dulu kan pakai transistor itu kan. Kalau sekarang kan udah lebih gampang, HP aja bisa kita rekam musik. Kalau dulu itu dihidupkan lagu-lagu ya segala macem lah lagunya. Sampai ada karena dia senang salah satu lagunya Michael Jackson itu. Dia ngelukis kaligrafi tapi lagunya itu gitu, sampai dibikin video sama itu kuratornya yang dari Jepang gitu. Jadi selain Pak Wianto tuh sangat terkait dengan musik ya. Jadi dia kalau bikin karya itu harus ditemenin sama musik gitu ya. Dengerin musik, jadi inspirasinya lebih itu ya. Malah sampai dibuat penelitian. Jadi waktu dari SIBA Neuroscience Institute itu mengadakan penelitian mengenai otak-otaknya seperti ya Salvador Dali, Picasso dan lain sebagainya itu, tapi dari karyanya yang dilihat. Nah, karya Pak Wianto termasuk menurut mereka karya Pak Wianto itu karena kaya warna ya, jadi bagus untuk healing gitu kan. Nah, kemudian Pak Wianto selain hanya karya yang udah jadi juga Pak Wianto disuruh melukis tapi diputarkan lagu. Cuma lagu itu lagu Bali gitu kan. Nah, jadi itu juga ada hasil penelitian seperti itu. Nah, lantas Bu, kalau ketika Pak Wianto akhirnya meninggal ya, bukan karya-karya beliau masih banyak ya Bu ya, yang mungkin dikoleksi secara pribadi maupun juga mungkin yang ada di art seni atau apa seperti itu ya Bu ya. Ibu sendiri bagaimana Bu caranya menjaga ketika akhirnya Pak Wianto sudah
tidak ada. Kemudian ibu sebagai istri yang paling paham apa ya, mungkin cara-cara Pak Wianta berdealing dengan industri galeri mungkin ya, atau mungkin dengan calon pembelinya atau apa, itu bisa dijelaskan nggak Ibu? Ada punya kesulitan nggak pada saat itu ketika? Ya, Pak Wianta itu kan seniman, jadi dia pernah ada satu kolektor tamu yang bilang, oh ya saya suka sekali lukisan ini, tapi bisa nggak itunya, kebetulan bulan itu ya eclipse ya, bulan yang yang gerhana, bisa nggak itu dirubah warnanya lebih dicerahkan atau apa? Wah itu Pak Wianta langsung, wah Pak tolong Bapak aja yang melukis sendiri. Jadi Pak Wianta memang sudah berniat, saya itu hanya seniman, pokoknya melukis, jadi nggak usah, pokoknya kalau nggak suka ya udah, saya hasil karyanya adalah seperti ini. Jadi tegas ya. Akhirnya dalam deal-deal dengan kolektor ataupun menyimpan karya seni itu dia serahkan ke saya, karena dia takut jadi ada bentrokan dengan kolektor atau padahal mereka kan juga pengagum seni kan, jadi betul. Sebetulnya kita kan ya menghargailah ada masukan ya. Oh jadi memang sejak awal Ibu memang sudah itu. Saya dan kemudian juga karena sebetulnya Pak Wianta yang senang mendokumentasi, jadi tapi saya juga senang kan, jadi kita cocok. Jadi ingat ya, yang ini seri ini kita kumpulkan periode tadi kan Karangasem, yang ini nggak boleh dijual karena kita rencananya kalau bikin museum nanti sudah ada semua. Jadi sudah ada rencana juga pada saat itu ya. Jadi udah kita data yang periode Karangasem apa, periode mandala atau kubisme apa, kemudian triangle, kaligrafi, masing-masing sudah kita simpan untuk persiapan nanti seandainya buat museum, karena Pak Wianta sendiri juga berpikir bikin museum juga berat, nanti anak kita belum tentu melanjutkan gitu. Iya. Generasinya ya Bu ya, mungkin yang dikhawatirkan. Jadi memang pernah nggak Ibu harus menolak karena Pak Wianta enggak, saya kayak nggak mau jual sama yang ini gitu? Oh iya pernah itu. Iya pernah juga ada. Saya juga tahu itu. Iya pernah. Itu amat sangat sering. Tapi ya udah saya yang menengahi, karena kan saya juga bukan senimannya. Jadi kalau menurut saya ada orang mengkritik ya saya tidak tersinggung, karena kebetulan juga saya bukan senimannya, dan kemudian juga mereka kan bukan mengkritik, artinya mereka itu memberi masukan gimana kalau warnanya lebih dicerahkan atau warnanya terlalu cerah mungkin lebih doff gitu. Tapi sebagai pengelola koleksi-koleksi beliau ya Bu ya, pernah nggak ada saat dimana Ibu harus membuat keputusan, tapi sebenarnya Ibu tahu bahwa mungkin keputusan ini tidak akan selaras dengan keputusannya Pak Wianta ketika sudah ini ya, maksudnya ketika beliau sudah. Tapi waktu Pak Wianta masih hidup, tetap dia decision makernya, maksudnya semua decision di tangannya dia. Saya hanya memperhalus, misalnya ada orang ngomong gini, oh enggak, dia maksudnya hanya kurang cerah saja atau apa gitu. Tapi waktu Pak Wianta masih hidup begitu. Nah tapi setelah Pak Wianta meninggal, kita kan juga kadang-kadang ada oh ini terlalu banyak lukisan, kita juga nggak mungkin merawat gitu kan. Nah itu saya yang memutuskan untuk dilepas. Dan memang Pak Wianta juga di karya-karyanya kan semua selalu dengan sertifikat otentisitasnya kan. Jadi Pak Wianta juga udah Pak Wianta ada yayasan namanya Wianta Foundation, menyebutkan bahwa kalau dia sudah meninggal yang sign untuk sertifikat saya gitu. Jadi sepertinya memang Pak Wianta ini sudah mempersiapkannya benar-benar sudah detail ya, tidak banyak seniman yang berpikir beyond ya Bu ya, maksudnya melihat 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi Pak Wianta ini memang sejak awal sudah mengetahui arah lukisannya Bu ya, arah pekerjaan, dan sebagai seniman juga sudah berpikir bahwa ini nanti siapa keluarga yang akan menjaga, melanjutkan. Seperti museum juga kita tanah udah kita siapkan, tapi Pak Wianta selalu dia malah yang ragu, gimana kalau kita hanya membuat House of Wianta saja, itu kan lebih simpel, itu kan hanya rumah
tapi mungkin ada Koleksi. 6 kamar, setiap kamar ada seri itu Karangasem, Periode kemudian itu ya seri, tadi ya. quadrangle, seri triangle, seri kaligrafi. Jadi anak cucu kita kan mungkin Tahu belum ya. tentu tertarik, jadi dia memeliharanya nggak ini. Nggak sulit. Jadi dia memikirnya sampai maintenance. Kategori kategori maintenance ya luar biasa memang. Iya. Nah, ada karya yang memang dijaga dan tidak ingin dipublikasikan, ada nggak dari karya Pak Wianto? Oh ya ada. Ya nanti mempublikasinya kalau sudah ada House of Wianto atau museum gitu. Oh, baru akan ditaruh sebagai koleksi ya Bu ya? Ya, kalau nanti keluar kan kita juga tergoda ada yang tertarik. Ntar ada yang tertarik dijual gimana ya? Oke, yap. Nah, mengenai Run of Manhattan ini Bu, ini kan salah satu juga mungkin project besarnya Pak Wianto semasa hidup gitu ya Bu ya. Dan Ibu sebagai penjaga warisan dan penerus ini ya karya-karya Pak Wianto ini kan punya keinginan untuk tadi membuat pameran ya Bu ya di rencananya tahun depan ya Bu ya. Galeri Nasional. Bisa dijelaskan nggak Bu itu karya-karya apa saja, kemudian dalam bentuknya nanti seperti apa? Mungkin bocoran dikit, bocoran kecil deh untuk penonton Lengkung Seni nih perdana. Ya, jadi waktu itu Pak Wianto kan diundang ikut Olimpiade Athena. Bukan Pak Wianto sendirian, ada Romo Muji Sutrisno, ada Pak Seno, kemudian yang mengarrange semua adalah Pak Taufik Razen, itu juga salah satu kurator Indonesia, dan dan tokoh di seni rupa. Nah, juga beberapa seniman. Nah, di sana waktu itu kita membicarakan kok kita menampilkan sesuatu tapi kurang dihargai. Jadi terus kemudian Romo Muji dan Seno bilang padahal waktu itu Indonesia itu sebetulnya dari abad ke 15 dan 16 itu sudah memberi kontribusi dan andil yang besar sekali dalam perdagangan global. Yaitu contohnya salah satu adalah nutmeg atau pala atau rempah-rempah yang dari Maluku. Nah, yang lebih spesifik lagi adalah pala yang ada di Pulau Banda dan Pulau Run. Jadi jadi pada abad ke 16-17 itu Belanda kan sudah memiliki New Amsterdam di Amerika, ya. Jadi memiliki area Manhattan yang disebut New Amsterdam. Nah, kemudian dia kan mengembang dengan perdagangan rempah, kan menguasai dan memonopoli rempah sehingga menguasai pulau-pulau di Indonesia. Nah, salah satu pulau yang ada di perairan Maluku itu adalah Pulau Run, itu belum dikuasai dia. Pulau Banda sudah dikuasai dia, dan dia sampai sudah membuat benteng yang namanya Fort Belgique. Nah, itu kan Nah, itu jadi dia ada seperti kayak duri dalam daging, kok Pulau Run itu masih dikuasai Inggris. Nah, dia berembuk dengan Inggris, gimana kalau dijadikan di barter saja itu. Jadi Pulau Run dimiliki oleh Belanda dan kemudian New Amsterdam dimiliki oleh Inggris. Nah, makanya dari saat itu mungkin New Amsterdam berubah menjadi New York gitu. Nah, based on the history itu, jadi berdasar sejarah itu Pak Wianto menciptakan karya-karya untuk membandingkan oh segitu nilainya Indonesia ya, sama sekecil itu pulau itu harganya sama dengan Manhattan, New York gitu kan. Nah, akhirnya karena membandingkan itu, jadi Pak Wianto datang ke Banda. Nah, kemudian dari tahun 99 kan sudah bekerja sama dengan Bu Restu. Kebetulan juga Bu Restu sedang membuat teater di Banda. Jadi seperti nyambung lah, akhirnya kita minta ya udah Bu Restu ikut terlibat, meskipun dia punya proyek sendiri dengan Robert Wilson, Lagaligo, dan untuk rencana teater berikutnya disisipin tetap nyambung, dan memang indah sekali Banda. Jadi waktu itu terus Pak Wianto ke Banda. Nah, kemudian dibandingkan di Banda ikonnya apa, seperti kalau New York kan ikonnya kan patung Liberty, kalau di Banda apa saja seperti mercusuar, kemudian juga termasuk ini istana istana VOC gitu kan. Nah, jadi dari situ Pak Wianto melukiskan semua yang ada di
banda seperti Istana VOC. Nah, ini Istana VOC juga arsiteknya adalah yang membuat Istana Negara, Istana Merdeka. Jadi zaman waktu itu jenderalnya Jan Pietersen Koen gitu. Nah, jadi akhirnya itu dibuat, kemudian ada mercusuar, ya banyaklah beberapa. Terus kemudian keindahan dari Pulau Rune dan Banda Neira. Nah, kemudian setelah itu Pak Wiyanto ke New York, digambarkan di sana yang tadi saya sebut bahwa kubismenya, triangle-nya itu masuk untuk menggambarkan keadaan di itu selain Patung Liberty gitu ya. Nah, jadilah akhirnya sebuah buku yang ditulis oleh dekan dari Wesleyan University mengenai Rune for Manhattan ya, buku ini ya. Ini ya bukunya Bu ya. Tapi Bu, sebenarnya kenapa Pak Wiyanto itu sangat tertarik dengan masalah sejarah ini Bu? Apa beliau kenapa tertarik mengenai sejarah Banda Neira ini dan Pulau Rune ini? Awal mulanya karena waktu itu Pak Wiyanto bersama teman-temannya itu exhibition, tapi seperti nggak dianggap sama mereka. Selalu ini yang dari New York, yang dari ini. Jadi Pak Wiyanto nah kemudian itu Romo Muji bilang jadi ada pencetusnya itu ya ternyata pencetusnya adalah itu. Nah, tapi kemudian waktu berkunjung ke Banda, ya kemana-mana, artinya ke Kepulauan Maluku, dia juga tahu Ibu Restu juga di sana. Jadi kita juga banyak ketemu orang-orang yang kita kenal gitu, dan akhirnya juga memang kalau dieksplorasi dibandingkan lah misalnya kapal yang dari Banda itu kan artistik dibandingkan dengan kapal di New York. Kemudian bentengnya kan juga sama-sama ada. Betul. Yang benteng di benteng di Kepulauan Banda itu dibandingkan dengan benteng yang jadi pedestalnya Patung Liberty itu kan juga benteng buatan Belanda. Jadi seperti dibanding-bandingkan gitu. Jadi isinya tidak hanya kemudian buah pala itu yang menyebabkan perpecahan. Kemudian simbolnya New York seperti ini. Kemudian ada simbol VOC yang udah dikoleksi sama Pak Daniel juga. Jadi memang keingintahuannya tinggi ya Pak Wiyanto itu ya. Jadi kecintaannya dia terhadap seni, budaya dan sejarah juga ternyata bisa disinergikan dalam sebuah karya seni ya Bu ya. Tapi Bu, jadi nanti juga mungkin mengenai Rune Manhattan karena kebetulan Bu Restu dari tahun 99 kan udah terlibat bersama Pak Wiyanto mengkoreografi artworknya. Jadi mungkin nanti bisa lanjut ditanyakan ke Bu Restu. Nanti kita tanya sama Bu Restu ya. Jadi ini rencananya tahun depan ya Bu ya? Skala rencananya kita tahun depan launching buku sekaligus pameran di Galeri Nasional. Bulannya belum tahu ya Bu ya? Bulannya ya menyusul nanti bulannya. Baik. Tapi memang ini artinya tidak hanya nantinya akan menjadi karya seni saja ya, pameran karya seni, tapi juga memberikan pengetahuan sejarah kepada generasi-generasi muda dan juga pecinta seni ya Bu ya. Seperti itu ya kira-kira ya arahnya ya. Karena memang jarang yang tahu kan pertukaran dari New Amsterdam menjadi New York itu sebetulnya karena ada pertukaran ini kan. Nah Bu, kalau Pak Wiyanto sendiri pernah nggak sih dalam membuat karya itu gagal? Maksudnya ada karya beliau yang gagal nggak sih selama ini? Oh iya, ada juga. Namanya seniman kan manusia kan nggak sempurna gitu juga. Jadi banyak yang gagal. Biasanya kalau gagal gimana tuh Bu? Kalau gagal berhenti dulu atau didiamkan dulu. Didiamkan terus nanti kalau ingat diambil lagi pekerjaannya gitu. Nah kalau untuk momen penting Ibu sebagai penjaga karya-karya Pak Wiyanto maupun juga konsep pemikirannya dan juga yang dituangkan dalam karya-karyanya itu harus terus dijaga dan diperkenalkan gitu secara terus menerus ya dalam berbagai medium. Nah itu gimana Ibu melihatnya? Kalau Pak Wiyanto sih hanya berkarya, maksudnya tidak ada. Maksudnya ya pasti tujuannya menciptakan sesuatu yang indah ya. Nah tapi pengalamannya Pak Wiyanto
merintis seperti ini sehingga mendapatkan beberapa periode, kemudian ada tema-tema yang ternyata tema ini bagus, bersejarah gitu dan bermanfaat bagi generasi muda ya. Kalau Pak Wiante dan saya sih inginnya supaya karya ini kita lestarikan sehingga itu bisa bermanfaat untuk generasi berikutnya, untuk pembelajaran, kemudian dan juga untuk mereka mengimprovisasi dirinya gitu. Oke. Ada nggak Bu proyek dokumentasi yang belum atau proses pengarsipan yang belum selesai dan akan dilanjutkan oleh Ibu? Selain yang ini ya Bu ya, Run for Manhattan. Sepertinya yang terakhir adalah ini for Manhattan. Jadi ini akan menjadi titik balik atau ini ya istilahnya titik balik dari karya terakhir, karya terakhirnya Pak Wiante ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita juga terima kasih. Jadi kita bisa lebih mengenal lagi sosok Pak Wiante itu, selain seniman yang mungkin maestro besar dari Bali, tapi pemikirannya seperti apa. Kemudian ternyata ada masa-masa beliau bereksperimen itu tadi Bu ya, beberapa periode itu ya, dan memang sampai akhirnya nantinya tahun depan beliau akan melalui keluarganya akan melakukan pameran seni di Galeri Nasional. Jadi tunggu saja nanti untuk pemberitaan selanjutnya ya Bu ya. Nanti akan seperti apa bentuk pamerannya, pasti akan memadukan semua ya Bu ya, semua karya-karya Bapak yang baik dari kubisme ya sampai dengan ini. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu. Hari ini kita belajar bahwa menjaga warisan bukan hanya soal menyimpan karya, tetapi tentang merawat ingatan, merawat nilai, dan merawat manusia yang pernah menyalakan cahaya. Melalui kisah Intan Kiranawinata, kita diingatkan bahwa di balik setiap maestro ada sosok yang menjaga nyala itu tetap hidup. Bahkan setelah sang pemilik api tiada. Dan berkat penjaga-penjaga itulah, karya seni tidak hanya bertahan, melainkan tetap berdenyut. Sampai jumpa di episode Lengkung Seni berikutnya dengan cerita-cerita maestro dan karya seni luar biasa lainnya. Sampai jumpa.